Baik, selamat pagi semua. Hari ini kita lanjut ke Sokrates. Kita lihat siapa itu Sokrates, Yusuf Sokrates. Ya, Sokrates ini cukup terkenal ya. Maksudnya setiap kali orang bicara tentang filsafat, pasti yang muncul nama Sokrates. Sokrates, lalu baru Plato dan Aristoteles. So, siapakah Sokrates ini? Oh ya, sebelum Sokrates, kita akan melihat sedikit tentang kaum sofis. Kaum sofis ini yang mendahului Sokrates. Jadi mereka satu zaman, tapi dibedakan model pendekatan mereka terhadap filsafat. Karena kaum sofis memilih jalan lain, sementara Sokrates memilih jalan lain. Kita lihat tentang kaum sofis. Sebagaimana kita lihat, kalau filosofia berasal dari kata philos dan sophos, maka kaum sofis juga berasal dari kata yang sama, mirip, sophos. Sophos artinya apa? Sophos, ya, kebijaksanaan. Sophos atau Sofia, Hagia Sophia yang di Istanbul itu, kebijaksanaan suci. Ya. Jadi periode filsafat prasokratik itu yang kita pelajari kali lalu, mereka yang lebih memusatkan perhatian pada alam dan realitas sekelilingnya. Parmenides dengan ada, Heraklitus tentang sesuatu yang berubah. Kemudian para filsuf-filsuf atom, semuanya masih seputar alam, ya, fisika. Makanya disebut filsuf-filsuf fusikoi, para fisikawan sebenarnya. Nah, kita beralih ke para kaum Sokrates yang kalau secara modern itu dinamakan para filsuf analitik, ya, analitik atau mereka yang berhubungan dengan bahasa, retorika, bagaimana argumen, logika dan seterusnya. Jadi beralih dari apa yang nampak di luar kembali ke apa yang ada dalam diri manusia. Manusia menjadi pusat penalarannya, pengaruh-pengaruhnya, semuanya itu menjadi fokus dari kelompok pemikir yang kita namakan kaum sofis, ya. Walaupun filsafat alam dan idealisme Elea yang belum mampu memuaskan hasrat intelektual manusia, akan tetapi kedua mazhab filsafat tersebut mampu membantu kelahiran aliran filsafat baru, yaitu skeptisisme. Jadi begitu orang sudah memeriksa dengan cermat arke dari alam semesta, kemudian muncul satu pandangan baru, yaitu skeptis. Skeptisisme itu artinya orang menolak untuk tahu, tidak perlu tahu lah, skeptis, tidak penting-penting amat. Benih-benih ajaran skeptik ini terlihat pada karya-karya filsuf awal, ya. Ajaran Heraklitos yang mana menolak ke apa istilah orang bahasa Jawa bilang keajekan, kenyamanan, kemapanan, dan memandang segala sesuatu merupakan perubahan. Lalu filsafat Elea yang menyatakan bahwa segala sesuatu berasal dari pengalaman merupakan bentuk pengetahuan yang keliru, yang akan tetapi kekeliruan itu justru membantu kita untuk melawan kebenaran mutlak yang menindas alam bawah sadar kita, karena seluruh pemikiran manusia tidak lebih dari kekeliruan belaka. Jadi karena begitu banyaknya pendapat para filsuf alam, akhirnya mereka mengatakan ada begitu banyak pendapat, tetapi sebenarnya manusia bisa keliru, maka sebenarnya tidak ada kebenaran mutlak. Yang ada adalah opini-opini manusia. Pemikiran manusia tidak akan sanggup menggapai kondisi dari ada, ya, tidak akan sanggup, ya. Kondisi ada yang sejati, karena ada yang sejati itu sendiri tidak ada. Pemikiran skeptis tidak ada sama sekali. Ketika dihadapkan pada situasi pemikiran seperti ini, adalah masuk akal jika kita memilih untuk menjadi skeptis. Ya, skeptisisme bukan baru saja dimulai orang modern sekarang, sudah dari awal Yunani kuno. Orang juga skeptis terhadap ada itu sendiri.
Jadi orang yang mulai skeptis meragukan Tuhan itu sebenarnya bukan hal baru ya. Sesuatu yang sudah ada pada zaman Yunani kuno. Ada orang yang berpikir karena kita tidak bisa tahu tentang Tuhan, maka kita tidak bisa tahu, ya berpikir bahwa kita tidak bisa tahu tentang Tuhan, maka sebaiknya tidak usah mempelajari Tuhan. Misalnya Trinitas itu sulit dimengerti sehingga sebaiknya tidak usah dipelajari. Itu ada prinsip orang-orang Kristen yang seperti itu ya. Kristen skeptik sebenarnya. Ya. Pandangan tentang ketiadaan kebenaran mutlak inilah yang menjadi dasar bagi pemikiran kaum sofis. Tidak ada kebenaran mutlak, itu prinsipnya. Ya. Tidak ada kebenaran mutlak. Banyak orang modern sekarang juga terjebak dengan pernyataan ini. Tidak ada kebenaran yang mutlak. Dan mereka berpikir kebenaran itu hanya versi saja. Versi A, versi B, versi C, versi D. Itu seperti ya. Kita lihat dalam demokrasi itu sebenarnya mengakomodasi relativisme seperti ini. Jadi partai A bisa benar, partai B bisa benar, partai C bisa benar, seperti itu. Demokrasi. Demokrasi itu persoalan lain, itu bukan persoalan kebenaran, persoalan banyak orang. Respublika, persoalan respublika, urusan banyak orang, bukan urusan kebenaran satu itu. Kita akan lihat pada Plato dan Aristoteles bagaimana kebenaran itu muncul sebagai sesuatu yang mutlak. Pengajaran filsafat mereka, orang-orang sofis ini tidak lebih dari sekedar skeptisisme naif. Skeptisisme naif. Naif artinya lugu, skeptik. Sudah tidak percaya, sudah ragu-ragu, masih sikap lugu lagi. Kaum sofis ini tidak percaya akan keberadaan ada yang terakhir. Ada, kata ada ya. Being, sesuatu yang terakhir. Dan kemudian menyerang kelompok orang yang mempercayainya. Salahnya di situ, mereka sudah tidak percaya, serang lagi orang yang percaya. Kalau tidak percaya, duduk diam-diam di situ. Kenapa? Pergi serang orang lagi. Masalahnya di situ. Dan mereka hebatnya di situ untuk serang-serang orang itu. Di bawah pengaruh skeptisisme naif ini, kaum sofis bukan saja menolak kebenaran mutlak bagi diri mereka sendiri, seperti penganut Pyrrhonisme di kemudian hari, tetapi kaum sofis juga menggunakan dasar pemikiran ini untuk melegitimasi tindakan-tindakan amoral mereka di zaman itu. Ya. Jadi karena tidak ada kebenaran mutlak, juga tidak ada pedoman moral yang mutlak, maka mereka menggunakan kesempatan itu bertindak secara amoral dan mengatakan ini benar. Tidak ada yang mutlak, tidak ada aturan moral yang mutlak. Jadi kami buat seperti itu. Jadi mereka melegitimasi tindakan moral mereka. Kaum sofis ini dengan berani mengungkapkan pandangan mereka tentang kebenaran kepada publik dan berusaha mempengaruhi mereka dengan pandangan yang bersifat sofistik, yang mana mengatakan bahwa pencarian kebenaran ala filsafat klasik merupakan kegiatan yang sia-sia. Ketika kebenaran mutlak bukanlah suatu kenyataan, maka moralitas, keadilan, dan agama akan kehilangan legitimasinya, dan karenanya harus segala ditinggalkan. Karena kebenaran mutlak tidak ada, jadi moral juga tidak bisa ada. Pencapaian filsafat juga tidak ada, agama juga tidak ada. Keadilan, moralitas, semua tidak ada pegangannya, karena tidak ada kebenaran yang mutlak. Setiap orang bisa kasih berdiri agama. Setiap orang bisa berprinsip keadilan. Setiap orang bisa berprinsip moralitas. Akhirnya kacau balau. Tapi mereka punya apa? Punya cara untuk mempengaruhi orang, mempersuasi orang supaya percaya pada pendapat mereka ini. Ya. Dalam kajian tentang kemunculan ajaran sofistik, kita harus menyertakan tinjauan sosial politik bangsa Yunani saat itu. Jadi pemikiran sofistik yang sangat tidak filosofis ini hanya dapat dijumpai pada zaman ketika orang malas untuk berpandangan hidup yang serius. Jadi orang mau easy going saja. Tidak ada yang benar, pokoknya kita suka-suka saja seperti itu. Orang yang berpandangan easy going. Karena justru orang sofis ini mempercayai kejayaannya di Yunani, mencapai kejayaan di Yunani. Jadi Yunani saat itu lagi
budayanya lagi tinggi-tingginya sehingga orang mau kerja terlalu banyak apa. Perekonomian baik, pendidikan baik, apa yang mau dikejar lagi? Pertanian bagus, negara aman, mau apa? Pada akhir perang melawan bangsa Persia, publik polis Athena mendapati dirinya pada posisi sangat unggul. Kemajuan pesat yang terjadi di bidang ilmu pengetahuan dan seni budaya diikuti dengan perkembangan sistem politik. Situasi bergelimang kemakmuran ini perlahan namun pasti turut mempengaruhi gaya hidup publik Athena. Athena menjadi lebih nyaman ketika tahun-tahun ketika masih terjadi peperangan. Justru kemakmuran dan kenyamanan hidup inilah yang segera menjelma menjadi penurunan moralitas publik. Korupsi di kalangan orang-orang terkemuka, menurunnya kepercayaan akan dewa-dewi, dan akhirnya sikap publik terhadap kebenaran objektif tampak lebih skeptik. Jatuh ke dalam skeptisisme karena sudah hidup makmur, akhirnya orang malas untuk berpikir. Bisa ada dua hal yang mempengaruhi orang. Dan hati-hati, ini frater-frater yang tinggal di asrama. Kenyamanan asrama itu bisa membuat kamu justru banyak belajar, mengembangkan diri, tetapi bisa juga membuat kamu hanya ikut begitu saja. Jadi, hari demi hari berganti berlalu, kamu ikut begitu saja. Kaget-kaget kamu sudah tingkat 4 tanpa buat apa-apa. Orang mediocre namanya. Tidak ada sesuatu yang tidak berjuang apa-apa untuk berbuat sesuatu yang melampaui batas, maksudnya begitu. Jadi ya pokoknya ikut rata-rata sih. Angin bertiup kemana ia mau. Ke timur dia ikut ke timur, ke barat dia ikut. Presiden bilang kita buat begini dia ikut begitu. Prefek bilang kita buat begini dia ikut begitu. Tanpa tidak ada sesuatu yang menonjol yang benar-benar menunjukkan jati diri. Itu bahaya untuk kita yang tinggal komunitas terlalu lama. Ya, komunitas terlalu lama. Begitu tamat dari sini dan keluar jadi pastor di luar bikin sembarang, minum mabuk sembarang. Pokoknya aneh-aneh. Akhirnya orang ini di seminari dibuat apa saja. Begitu. Karena begitu lepas dari komunitas, saat itu baru dibuat sendiri, dia kelabakan. Selamin angin ke timur, dia ke timur. Angin ke barat, dia ke barat. Begitu tidak ada angin, dia tidak tahu mau kemana. Ada aturan, dia ikut. Aturan dia ikut dengan baik. Aturan seminari dia ikut. Dia bahkan bisa jadi anak yang baik selama formasi di seminari. Ya. Itu hati-hati, frater-frater. Kamu masih tingkat 1, pikirkan baik-baik. Aturan sudah begitu bagus, kamu pasang diri di mal aturan ini, pasang pas. Tiap tahun orang tidak lihat apa-apa, kekurangan apa-apa. Nah, begitu keluar dari mal ini, baru ketahuan orang ini tidak bisa berapa-apa. Itu juga satu bahaya. Tapi yang bagus yang kedua, orang yang masuk di mal ini tapi tidak berusaha untuk dibentuk oleh mal. Maksudnya dia bisa berani membentuk diri sendiri dengan bantuan mal itu. Jadi mal itu justru buat dia seperti pot bunga yang kasih tumbuh dia betul-betul. Gitu. Jadi pikirkan kembali bagaimana cara kamu mengikuti aturan. Makanan tersedia semua, minuman, wifi ada. Apalagi orang tua siapkan laptop dan seterusnya. Jadi mau apa kalau tidak ada sesuatu yang lebih? Misalnya sebagai mahasiswa tidak pernah publikasi di luar, hanya tiap kali hanya ikut kuliah habis, jawab soal, selesai, dapat nilai, selesai. Tidak pernah publikasi di luar. Pengabdian ke apa, ke tulis ke, buat postingan konten yang bagus ke apa dan seterusnya. Jadi kalau publikasi mahasiswa jangan terlalu pikir cepat-cepat mau ke jurnal. Mulai perlahan dari mading. Naik ke kamu punya akun FB dan seterusnya. Yang penting tetap posting sebagai seorang mahasiswa filsafat. Itu penting. Bukan karena ini FB jadi tidak usah buang filsafatnya. Pakai yang ikut arus di situ. Masuk FB ikut arus FB. Tulis di mading ikut arus mading, akhirnya tidak ketemu jati diri. Itu bahaya. Jadi penyebab langsung dari keadaan kemakmuran Yunani ini membuat orang malas berpikir dan ya, tetapi di satu pihak di situ dikembangkan retorika atau seni berbicara, ya.
Jadi pidato ini kemudian hanya dianggap sebagai sekedar ekspresi pikiran sang orator dengan menekankan pada bentuk, bukan pada substansi. Ya. Pakai cara bagaimana supaya bisa mempengaruhi orang, itu yang lebih penting, bukan pada substansi yang mau disampaikan. Gaya berbahasa apa segala bagus sehingga orang wow begitu. Dengar langsung oh, tapi ternyata tidak ada isi apa-apa. Kata-kata yang bagus, kata-kata yang memukau orang. Tapi kalau orang periksa baik-baik, dia omong apa ini? Pada bidang inilah kemudian profesi para sofis nampak penting. Ya. Mereka bergelut di bidang retorika. Mereka itu mendidik anak-anak muda supaya bisa berpidato dengan baik. Karena di zaman Athena, zaman Yunani kuno itu, yang semua orang kan bisa jadi pemimpin, siapapun yang laki-laki waktu itu, perempuan belum, masih zaman kuno jadi perempuan belum diberi hak yang sama warga negara. Pemuda-pemuda diajar supaya siapa yang jago berpidato, biasanya yang jago berpidato itu yang dipilih jadi pemimpin, karena dia mempengaruhi banyak orang, orang bisa pilih dia. Jadi orang-orang yang jago-jago kampanye itu sebenarnya jago retorika saja, tapi substansinya bisa jadi lebih baik baca dia punya visi misi presiden wakil presiden, bukan pada saat kampanye atau pada saat debat menjelang pemilu. Dulu waktu mau pilih presiden itu menjelang debat itu banyak orang yang kumpul dan nonton, itu mereka sudah omong kosong semua. Itu sudah dipersiapkan hanya untuk menarik pengaruh, bukan realitas lagi, tapi itu suatu yang dimodifikasi, suatu artifisial begitu. Pidato-pidato menjelang pemilihan, bukan pidato, debat, bukan artifisial namanya. Ya, pada bidang inilah kemudian profesi para sofis nampak penting. Kaum sofis merupakan pendiri sekolah retorika, tempat di mana para pemuda kaya Athena belajar seni berpidato. Melalui kursus-kursus retorika berbayar inilah kaum sofis menjadi berpengaruh dalam dunia pendidikan Athena kala itu. Pidato bagi mereka hanya sekedar keterampilan untuk menarik perhatian pendengar melalui eksposisi kursus tentang subjek tertentu yang terlepas dari pertimbangan benar atau salah, baik buruk dari permasalahan yang hendak dibicarakan. Keterampilan berpidato bagi kaum sofis hanya merupakan kemahiran dalam mempertahankan ataupun menyangkal argumen dalam posisi apapun. Ya. Yang penting mahir untuk berargumen, itu lebih penting daripada mau salah atau benar. Ya. Itu tentang sofi. Yang buruknya adalah bahwa mereka menarik uang, artinya mereka dibayar untuk melakukan hal itu. Sehingga dunia modern sekarang menyebut kaum sofis itu atau orang-orang yang mengajar dengan tujuan cari uang, itu seperti kaum sofis, licik, sofis. Jadi kata sofis itu dalam bahasa Inggris modern itu artinya licik. Tipu orang supaya dapat uang. Kosakatanya itu dari kata sofia ini, sofis ini. Karena kebiasaan mereka mengajar, dibayar justru untuk putar balik. Bayar orang untuk putar balik. Dan itu memang pas untuk politik Athena saat itu. Makanya terbawa sampai sekarang orang pikir politik itu hanya dunia putar balik saja. Kita hanya omong-omong saja. Pada poin tertentu benar juga ya. Politik itu kan putar balik saja. Kepentingan itu yang utama, bukan kebenaran, kepentingan. Pentingnya apa itu yang diupayakan. Jadi kaum sofis ini melakukan perjalanan dari kota ke kota, mengiklankan diri mereka sebagai pemikir profesional, lalu menawarkan pengetahuan mereka untuk dijual. Ya. Jadi hati-hati juga kalau Anda mulai belajar filsafat dan mulai menjual ide-ide kamu hanya sekedar untuk berargumen dan bukan mencari kebenaran. Ada beberapa sofis yang terpengaruh antara lain Protagoras, Gorgias, Leontini, Hippias dari Elis, dan Prodikos dari Keos. Jadi ada Protagoras, yaitu Protagoras yang berpendapat bahwa manusia adalah pusat dari segala sesuatu. Manusia adalah ukuran dari segala sesuatu.
untuk segala yang ada dan yang tiada. Ini kata Protagoras. Jadi ketika pada zaman René Descartes, zaman pencerahan, itu orang sebenarnya hanya mengulang kembali apa yang disampaikan oleh Protagoras ini. Manusia adalah ukuran dari segalanya. Saya ini tidak penting. Kalau saya bilang benar, ya benar. Kalau saya lihat ini baik, ya baik. Kalau saya lihat ini buruk, ya buruk. Jadi saya adalah ukuran. Salah satu bentuk relativisme. Sayalah ukuran. Padahal orang belajar filsafat yang seharusnya ya kebenaran itu objektif, bukan tergantung dari subjek-subjek. Itu dari Protagoras ya. Sebenarnya ada begitu banyak pemikir-pemikir yang disebut kaum sofis ini, tapi mereka sebenarnya masing-masing punya gagasan dasar sendiri, tapi mereka disatukan dengan gagasan dasar bahwa tidak ada kebenaran yang universal. Yang ada itu adalah subjek-subjek yang memiliki kebenaran. Ya. Sedikit relativis ya. Relativis. Saya memiliki kebenaran versi A, kamu memiliki kebenaran versi B. Sekarang kita kalau berhadapan, ya siapa yang jago berargumen, dia yang menang. Begitu sih. Dia yang mempunyai kebenaran, memiliki kebenaran. Jadi semua tokoh-tokoh kaum sofis ini disatukan dengan prinsip bahwa kebenaran tidak ada yang mutlak. Ada lagi tokoh lain, misalnya Gorgias dari Leontini, itu dia mengatakan ada 3 trilema, disebut sebagai trilema Gorgias. Ajarannya dinamakan ajaran nihilistik. Ya, coba pahami ajaran-ajaran seperti ini. Ini sebenarnya masih muncul di era orang modern sekarang. Trilema Gorgias itu seperti ini. Pertama, tidak ada sesuatu pun. Tidak ada sesuatu pun. Yang kedua, seandainya sesuatu ada, maka itu tidak dapat dikenal. Tidak ada sesuatu. Kalau ada, tidak dapat dikenal. Kalau yang ketiga, kalau dapat dikenal, maka pengetahuan terhadap ada itu tidak bisa disampaikan kepada orang lain. Jadi nihilistik, nol. Tidak ada sesuatu. Kalau ada, tidak bisa dikenal. Kalaupun dikenal, tidak bisa disampaikan kepada orang lain. Trilema Gorgias menuju ke nihilisme ya. Tidak ada sesuatu yang tidak ada sesuatu. Kalau ada tidak bisa dikenal. Kalau bisa dikenal tidak bisa disampaikan kepada orang lain. Berarti lepas saja. Lepas dia ada di situ. Jadi memang beberapa tokoh sofis seperti itu ya. Mereka punya gagasan masing-masing, tapi disatukan dengan prinsip bahwa tidak ada kebenaran universal, tidak ada kebenaran objektif. Yang ada itu adalah kebenaran subjektif, dan dengan cara mendidik orang muda untuk berretorika, mereka menarik, memperoleh kehidupan dari situ, mencari nafkah dari situ, mengajar orang muda untuk berretorika. Jadi, tidak penting kebenaran mutlak, yang penting adalah kebenaran versi siapa. Siapa jago putar balik kata, itu dia yang hebat. Seperti itu, prinsip sofis. Nah, prinsip kaum sofis seperti inilah yang dihadapkan dengan si sok filsuf, bukan sok filsuf ya, dia memang filsuf. Berhadapan dengan kaum sofis inilah muncul seseorang yang legendaris yang bernama Socrates. Ya. Berhadapan dengan orang yang begitu sibuk retorika, muncul orang yang bernama Socrates. Ya. Jadi, poin yang berikutnya adalah Socrates. Socrates. Ya, tentang keluarganya, ya Socrates dan karya-karyanya ya tidak banyak yang diketahui tentang karya Socrates ya. Kebanyakan adalah impose Plato yang menulis dialog dengan memberi tokoh Socrates menjadi tokoh. Jadi masih ditemukan oleh para ahli, ada yang benar-benar pemikiran Plato diletakkan ke mulut Socrates, ada juga yang benar-benar ada murni pikiran Socrates, itu Plato. Kemudian, tapi tulisan-tulisannya sedikit saja yang tersedia di antara kita, datang di antara kita.
yang tentu saja tidak ada di Indonesia karena belum diterjemahkan. Ya, kita umumnya lebih tahu dari dialog-dialog dari Plato, misalnya Euthyphron, Crito, dan Apologia. Itu, ya. Nah, apa yang menjadi inti dari metode berpikir Sokrates itu ketidaktahuan dan ironi Sokrates. Tidak tahuan. Prinsip yang digunakan adalah maiotike tekne, teknik kebidanan. Dia berpendapat bahwa dia itu seperti bidan yang membantu orang untuk melahirkan pemikirannya sendiri. Jadi dia keliling tiap hari tanya-tanya orang, kamu sudah makan belum? Makan apa? Makan supaya apa? Begitu. Kenapa kamu makan? Dan jelaskan kamu harus makan. Sampai kamu tahu, oh betul kita makan supaya begini. Tapi maksudnya lebih abstrak, tapi contoh konkretnya seperti itu. Kamu sudah mandi? Sudah. Kenapa kamu harus mandi? Kenapa mandi harus pagi? Kenapa harus sore hari, bukan tengah hari? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang membongkar orang akhirnya berpikir, oh mandi itu begini. Akhirnya orang sampai pada konsep mandi seperti apa. Tapi itu yang sederhana, maksudnya konkret. Dia bertanya misalnya apa itu kebaikan, apa itu keindahan, apa itu Tuhan, dan seterusnya. Ditanya bolak-balik sampai orang, oh betul juga. Dalam Apologia, pemikiran filsafat Sokrates diilustrasikan dengan bentuk dialog-dialog. Jadi dia selalu berdialog. Ada satu cerita seperti ini, katanya di kuil itu, ada kuil yang bernama Orakel itu, ada seorang yang bertanya kepada Apollo, siapakah orang yang paling bijaksana di Yunani waktu itu, di Athena waktu itu. Katanya Orakel ini menjawab, yang paling bijaksana itu adalah Sokrates. Tidak ada orang yang lebih bijaksana dari Sokrates lagi. Kemudian Sokrates menjelaskan bahwa kenapa saya ini disebut paling bijaksana oleh Orakel tersebut, justru karena saya tahu bahwa saya tidak tahu. Jadi Sokrates mengatakan bahwa saya justru bijaksana karena saya tahu bahwa saya tidak tahu. Jadi tahu bahwa saya tidak tahu. Ada banyak orang yang tidak tahu, tapi dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Bagusnya itu kalau kita tidak tahu lalu kita tahu bahwa kita tidak tahu. Yang agak sulit itu menyadarkan orang adalah bahwa kau itu tidak tahu bahwa kau tidak tahu. Bagaimana? Bisa setuju dengan pendapat Sokrates sebenarnya? Kalau orang tahu bahwa dia tidak tahu, dia bisa belajar banyak sekali banyak hal. Tapi kalau dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu, dia rasa sudah tahu semua. Oh, tidak perlu belajar lagi. Saya kan tidak tahu bahwa saya tidak tahu. Misalnya sebut Amerika, dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu Amerika itu apa. Jadi pokoknya begitu saja. Mau belajar juga tidak, mau tidak belajar juga tidak. Macam tidak ada urusan begitu. Tiap kali kalau mendapat topik baru, coba kamu tanya diri sendiri, apakah saya tahu bahwa saya tidak tahu tentang topik ini? Atau memang saya tidak tahu bahwa saya tidak tahu? Ya. Hal seperti itu. Itulah yang menurut orakel tersebut menjadikan Sokrates adalah orang yang paling bijaksana di Athena. Tidak ada satu orang pun yang lebih bijaksana dari Sokrates, justru karena dia tahu bahwa dia tidak tahu. Banyak orang lainnya justru tidak tahu bahwa mereka tidak tahu. Dari pengalaman Sokrates sendiri, begitu dia mendengar cerita orakel tersebut, dia lalu mengunjungi orang-orang yang terkenal bijak di Athena. Politisi, penyair, pengrajin. Lalu yang dia dapatkan dari penelusuran itu adalah fakta bahwa mereka yang mengklaim diri mereka bijaksana ternyata hanya memiliki sedikit kebijaksanaan. Ternyata hanya sedikit kebijaksanaan. Jadi Sokrates menyimpulkan bahwa orakel itu benar. Saya ini benar-benar bijaksana. Saya lebih bijaksana ketimbang masyarakat kebanyakan karena saya tahu bahwa saya tidak tahu apa-apa. Sementara orang lain tidak.
Jadi itulah langkah dasar dari filsafat Sokrates, berangkat dari ketidaktahuan, tidak tahu. Saya harus rasa diri bahwa saya tidak tahu ya. Tempatkan diri seperti orang yang tidak tahu. Itu baru bisa kita belajar. Kalau tidak, kita tidak akan punya kemauan untuk belajar. Di Sokrates selalu mendefinisikannya sebagai seorang yang tidak tahu tentang topik yang ia diskusikan, karena dia bertanya kepada orang lain. Dan menghadapi sosok seperti ini, kita akan dilanda kebingungan. Sosok seperti apakah Sokrates sesungguhnya? Kalau memang dia tidak tahu dan bahwa dia tidak tahu, sebenarnya sosoknya seperti apa? Jadi sosok ini mengafirmasi ketidaktahuan menjadi sebentuk relativisme. Kepercayaan bahwa tidak terdapat kebenaran objektif atau skeptisisme. Atau Sokrates memang membutuhkan jawaban dari pihak yang ditanya. Tetapi yang kemudian karena tahu bahwa dia tidak tahu, maka dia mulai menjalankan metode berfilsafatnya. Dia dikenal sebagai maiotique techne. Dia punya keluarga itu bidan, ibunya seorang bidan. Makanya mungkin dia belajar dari seorang bidan bagaimana membantu seorang wanita melahirkan. Dia menyebut tekniknya sebagai maiotique techne. Dia mengatakan bahwa saya ini membantu orang supaya melahirkan ide-ide yang dikandungnya. Masing-masing kita melahirkan ide kita. Ya. Dalam dialog-dialog awal Plato, ya kita kenal Sokrates kebanyakan dari dialog Plato ya. Metode argumentasi yang digunakan Sokrates dikenal dengan istilah elenkos atau eksaminasi atau penyelidikan. Metode penyelidikan ya. Atau pengujian. Kita jarang menemukan Sokrates yang mengajar atau menjawab secara langsung pertanyaan yang diajukan lawan bicara. Tetapi justru dia menemukan seringkali mengajukan pertanyaan. Dia tanya terus kepada lawan bicara untuk menuntun secara tidak langsung kepada kebenaran. Jadi dia tanya sehingga si penjawab itu mengafirmasi sendiri pernyataannya. Apa itu kebijakan? Apa itu kebenaran? Kebenaran begini. Kalau begitu ini begini, tanya terus sampai dia sendiri mengafirmasi pernyataannya. Jadi Sokrates tidak langsung, ya kebenaran itu seperti ini, bla 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 bla, tidak. Langsung tanya sih. Sehingga orang yang ditanya itu sendiri yang mengafirmasi, entah dengan jawaban ya atau dengan menegaskan kembali pernyataannya dan seterusnya. Begitulah metode berfilsafat Sokrates. Umumnya Sokrates akan mengajukan pertanyaan pada seseorang yang mengaku dirinya bijaksana, lalu mempertanyakan topik terkait moralitas, misalnya landasan kesalehan, persahabatan, keadilan. Kemudian Sokrates akan mulai menunjukkan bahwa definisi yang diberikan lawan bicaranya tidak memadai. Dia akan menunjukkan bahwa kurangnya di sini. Lalu dia sampaikan lagi si yang ditanya menyampaikan pernyataan lagi, dia tunjuk begini, bagaimana, dan seterusnya sampai dicapai suatu definisi dari orang yang ditanya tersebut. Begitulah gaya berfilsafatnya yang bisa kita temukan ketika membaca dialog-dialog Plato. Metode Sokratik ini mempunyai sisi negatif dan positifnya. Sisi negatif, Sokrates memojokkan lawan bicara, menelanjangi argumennya hingga argumen lawan bicaranya tidak dapat dipertahankan. Sisi positifnya adalah dengan menggunakan metode penyelidikan seperti ini, Sokrates mencoba memurnikan seluruh konsep moralitas hingga akhirnya mendekati eidos. Eidos itu artinya definisi yang paling universal, ya, yang bisa kita gunakan sebagai pengetahuan moralitas yang pasti. Ketika kita berpengetahuan pasti ini diandaikan oleh Sokrates, dengan sendirinya kita akan berbahagia. Ini pentingnya di sini. Jadi setiap kita kan masing-masing punya definisi tentang sesuatu. Masing-masing kita sebenarnya lahir berdasarkan pengalaman. Kita masing-masing membentuk definisi tentang sesuatu. Misalnya mobil itu apa? Masing-masing punya definisi apa itu sebuah mobil, atau apa itu sebuah kuda, dan seterusnya. Dan Sokrates ketika membantu, dia membantu mempertajam definisi kita sehingga definisi itu bisa dipakai untuk semua orang, bukan saja untuk kita. Tapi biasanya lebih abstrak tentang moralitas dan seterusnya. Nah, prinsip dari Sokrates yang kadang-kadang harus dikritisi
Ketika dia berprinsip bahwa ketika seseorang tahu, maka dia akan berbahagia. Jadi ada hubungan dengan moral. Namanya intelektualisme etis. Jadi prinsip dari Socrates itu oleh filsuf modern sekarang dinamakan intelektualisme etis. Kita bisa tangkap, ada intelek di situ, ada etika di situ. Ada dua hal, intelek dan etika. Apa hubungannya? Intelek berarti tahu kebenaran kan? Lalu etis itu hubungan dengan kebaikan. Jadi menurut dia, kalau kita tahu, maka kita akan berbuat baik sehingga berbahagia. Kalau seseorang tahu, kita bisa berbuat baik sehingga berbahagia. Jika seseorang memiliki pengetahuan, dia akan berbahagia. Itu namanya intelektualisme etis. Intelektualisme etis. Kalau seseorang mempunyai pengetahuan, maka dia akan berbahagia. If you have knowledge, you will be happy. Kalau kamu punya pengetahuan, kamu pasti bahagia. Itu prinsipnya. Namanya intelektualisme etis ya. Tapi bisa dikritisi maksudnya. Ya, menurut dia keutamaan maksudnya kebajikan, keunggulan dari manusia itu adalah pengetahuan. Keunggulan dari manusia adalah pengetahuan. Sampai sini siapa yang setuju atau tidak setuju? Keunggulan dari manusia itu pengetahuan. Jadi begini, tema pokok dari metode filsafat Socrates itu selalu berhubungan dengan etika. Socrates berkeyakinan bahwa ketika seseorang berpengetahuan tentang kebaikan, kalau dia tahu tentang yang baik, maka dengan sendirinya ia akan berbuat baik. Ya. Kalau saya tahu tentang yang baik, saya akan berbuat baik. Namanya keutamaan pengetahuan. Begitu juga dengan tema-tema moralitas, ketika seseorang mengetahui maksud dari keberanian, maksud dari mawas diri, maksud dari keadilan, maka secara otomatis ia akan berlaku seperti itu. Ya. Konsekuensinya, menurut Socrates, kejahatan itu disebabkan karena ketidaktahuan. Ya. Kejahatan itu disebabkan karena orang tidak tahu. Beson tahu nah, orang biasa bilang, kenapa lu pukul dia? Beson tahu nah. Itu kan kejahatan berasal dari ketidaktahuan. Salah satu contoh sederhana ya. Kenapa kamu curi itu sapi? Beson tahu? Tahu apa itu sapi, kamu ditarik juga tidak tahu bagaimana. Jadi begini, ini kita bisa kritik sama-sama ya. Menurut Socrates, tidak seorang pun yang berpengetahuan bisa salah melakukan hal yang benar. Tidak seorang pun yang berpengetahuan salah melakukan hal yang benar. Jadi kalau dia tahu tentang yang benar, pasti dia akan buat yang benar. Tahu tentang yang baik, pasti dia akan buat yang benar. Saya tahu apa yang saya lakukan merupakan kesalahan dan kejahatan, tetapi saya akan tetap melakukannya. Dalam keseharian, kita seringkali menemukan seseorang yang melakukan tindakan kejahatan, berpikir bahwa apa yang dilakukannya merupakan sebuah kebaikan. Jadi di sini sebenarnya kritik kita terhadap intelektualisme etis, karena meskipun saya bisa tahu bahwa ini salah, saya tetap bisa buat. Meskipun saya tahu bahwa ini benar, saya bisa saja tidak mau buat. Begitu. Jadi Socrates di sini dia belum pikir satu hal yang penting, yaitu apa kira-kira? Apa? Ya? Socrates belum temukan sesuatu yang cukup penting untuk itu. Jadi Socrates katakan, kalau saya tahu ini baik, pasti saya akan buat baik. Nah, apa yang kurang di sini? Ada satu hal yang kurang. Karena dalam kenyataan kan belum tentu kan? Cara ada lagi. Cara itu ditentukan oleh apa? Ya. Saya sudah tahu bahwa ini jahat, tapi saya tetap buat. Saya sudah tahu ini benar, tapi saya tidak buat. Itu ya, kemauan atau kehendak. Ya. Kehendak itu penting juga ya. Jadi bukan saja intelek, filsafat yang berkembang kemudian. Misalnya dari Thomas Aquinas mengatakan bukan cuma intelek yang menjadi kekuatan dari manusia yang mengendalikan manusia, tetapi juga kehendak atau voluntas. Jadi
beribu kali saya tahu bahwa mencuri itu buruk, tapi saya tetap bisa mau mencuri. Saya mau, kalau saya mau saya akan curi. Meskipun saya tahu bahwa itu melanggar undang-undang sekian-sekian dan KUHP sekian dan hukumannya bisa penjara berapa, itu saya mungkin hafal di luar kepala, tapi saya tetap saja korupsi, begitu. Karena ada satu unsur lagi yang menentukan, yaitu kehendak. Kehendak ini kan kalau objek pengetahuan, ini kita sudah langkah sedikit lebih maju tapi tidak apa, untuk sebagai kritik terhadap Socrates. Kalau pengetahuan kita itu objeknya kebenaran, ya, jadi kita selalu cari yang benar kan, meskipun kadang-kadang terhambat. Sementara objek kebaikan itu adalah, objek kehendak itu adalah kebaikan. Jadi kadang-kadang kita pikir korupsi itu baik, maksudnya kita itu karena kebaikan menurut kita, tapi secara objektif tidak baik. Tapi tetap menurut kita sebenarnya itu baik, begitu. Misalnya kalau saya bolos atau frater bolos, sebenarnya itu kan secara objektif universal dalam komunitas itu tidak baik. Tapi secara pribadi pada saat itu ini baik, ini saya harus pergi ketemu, begitu. Itu sebenarnya kebaikan, tapi kebaikan yang terdistorsi, begitu. Ya. Jadi selalu ada, kita mau sesuatu itu sebenarnya baik pada dirinya. Nah, masalah untuk kita orang yang filosofis harus tahu ini dia benar-benar baik atau hanya kelihatan baik untuk saya, begitu. Jadi kamu bisa belajar, misalnya kamu belajar, ya dalam kehidupan kamu sehari-hari, kamu mau senang makan apa atau apa seperti itu, harus juga pikirkan yang lebih ini, maksudnya lebih, karena kehendak kita tidak mungkin menghendaki sesuatu yang jahat, yang buruk kan. Ya kalau kita pikir ini buruk, pasti kita tidak akan mau, itu bukan namanya kehendak. Siapa yang sudah tahu itu buruk juga kamu mesti ini. Tapi bisa jadi menurut kita itu memang baik untuk kita. Kita tidak tahu secara objektif bahwa itu memang buruk. Misalnya orang yang jalan tidak pakai helm kan, naik motor kan tidak pakai helm. Kan kalau dilihat dalam kerangka aturan lalu lintas itu kan tidak baik. Tapi untuk dia kan buat apa ribet, jalan ke depan harus pasang helm di kepala. Kelihatan seperti itu kan, ini baik kalau tidak usah pakai helm. Tapi polisi akan lihat ini kalau jatuh satu kali di sini habis kamu. Tapi kita tidak pikir ke situ, kita tetap bilang ini baik. Tapi sebenarnya itu tidak baik, begitu. Jadi kehendak kita itu selalu menghendaki kebaikan. Yang namanya kehendak bebas, pikirkan kalau kita sebut kehendak bebas, jangan langsung bilang oh kehendak bebas itu berarti suka-suka. Tidak, cuma kita mau mencari kebaikan. Hanya kebaikan versi kita masih terdistorsi. Kalau masuk ke teologi itu karena dosa asal, kecenderungan kita, kecenderungan untuk berdosa kita, maka kebaikan kita yang harusnya lurus ke atas dia agak bengkok sedikit ke sini, menjurus ke dosa. Jadi penting. Jadi Sokratesnya di situ. Sokrates masih strik langsung. Kalau kamu tahu tentang yang baik, sudah pasti kamu akan berbuat baik. Itu menurut Sokrates. Ya, karena menurut dia pengetahuan adalah keutamaan. Manusia kalau kamu tahu baik, berarti kamu bisa buat baik. Namanya intelektualisme etis. Jadi kalau kamu punya pengetahuan, berarti kamu bisa bahagia. Tapi kemudian kritik yang datang kemudian adalah seperti itu. Ada satu unsur yang penting juga dalam diri manusia, yaitu unsur kehendak. Kita bisa tahu segala hal tentang dunia ini, tapi belum tentu kita bisa bahagia, karena kita masih punya keinginan. Kita mau sesuatu yang baik. Itulah salah satu kritik terhadap Sokrates. Jadi itu hari ini tentang kaum sofis yang sibuk dengan kebenaran versi masing-masing, dan Sokrates yang mengatakan tidak ada satu kebenaran objektif. Dan tugas saya adalah membidani kalian semua, orang-orang sekitar, supaya mendefinisikan sendiri kebenaran universal dari diri masing-masing. Sehingga kita sampai pada satu kesepakatan kebenaran objektif. Tidak seperti kaum sofis yang masing-masing jalan dia punya. Siapa hebat debat, dia yang menang perdebatan, dia yang punya kebenaran. Tidak seperti itu. Sokrates justru mengajak masing-masing kita, mari kita satukan persepsi supaya punya pemahaman yang lebih universal dan lebih objektif. Nah, dalam soal ini hubungan, kalau
sebut kebenaran objektif dan subjektif itu apa istilahnya, praktek atau apa ya, implikasi paling nyata itu dalam soal kehidupan beragama itu paling nyata. Apakah ada kebenaran universal atau kebenaran versi agama masing-masing. Nah, ini tugas untuk kamu kan filsafat dan teologi kan, itu kamu bisa pelajari itu soal kebenaran objektif dan universal dan kebenaran multiversal. Jadi kalau orang berprinsip bahwa semua agama sama, itu berarti orang berprinsip bahwa semua ada banyak kebenaran. Jadi kebenaran itu bisa kontradiksi dan seterusnya. Jadi itu ada banyak tugas lanjut untuk kamu berpikir dan berefleksi tentang moderasi beragama berdasarkan sofisme dan Sokrates begitu. Di dalam hal moderasi beragama kamu pakai prinsip yang mana? Prinsip kaum sofis atau prinsip Sokrates? Itu bisa terlihat dari kehidupan kamu sehari-hari. Jadi jangan kacaukan dialog dengan pembelaan iman, itu penting. Baik, sampai sini ada yang mau komentar, silahkan, pertanyaan. Sudah? Ya, pertanyaan yang bagus ya. Sebenarnya konsep filsafat itu juga dalam perjalanannya. Dia tidak tumbuh satu ada periode langsung muncul ini filsafat, tidak. Misalnya yang kita lihat, kita sebagai orang yang belajar sejarah pemikiran, pemikiran Thales itu semacam benih-benih filsafat. Dan mereka sendiri sebenarnya tidak menamakan diri filsuf atau filsafat, sehingga di waktu itu tidak dikenal ini filsuf. Dan mereka sesuai yang kita pelajari mereka disebut fusikoi, orang-orang alam. Sebenarnya itu ilmu pengetahuan pada seluruhnya, ilmu pengetahuan. Maksudnya ilmu pengetahuan yang benar-benar pakai investigasi itu muncul di situ. Sebelumnya pada sama masa Babilonia, masa Persia itu mereka ilmu pengetahuannya bersifat praktis. Jadi orang geometri itu, orang mengembangkan geometri itu dengan maksud untuk mengukur pasang surutnya sungai Nil. Ya. Jadi itu lebih ke semua pengetahuan itu dikembangkan untuk tujuan praktis. Orang hitung-hitung bintang di itu supaya ukur suhu, ukur musim dan musim tanam, berlayar dan sebagainya. Jadi lebih semuanya seberapa praktis. Dari munculnya Yunani kuno itu baru pengetahuan itu ya ilmu pengetahuan itu lebih bersifat spekulatif. Jadi orang yang lihat ini tidak penting untuk makan, ini bukan untuk makan, tapi pikir supaya tahu begitu. Orang bukan pikir supaya nanti bisa ukur ini, pikir supaya bisa timbang daging atau apa. Tidak ada urusan dengan itu. Dia pokoknya supaya murni untuk tahu, mengerti saja. Jadi mereka bertanya, ini sumbernya dari mana, arkenya apa, seperti itu. Nah itu saat itulah baru orang sebut itu filsafat berkembang. Karena ilmu pengetahuan, pengetahuan. Dia bukan pengetahuan untuk nanti bisa ukur beras. Matematika kan dikembangkan supaya bisa ukur beras atau ukur lahan pertanian dan seterusnya. Tukar menukar seperti itu. Geometri itu digunakan untuk mengukur tinggi pasang surutnya sungai Nil dan seterusnya. Dia bukan seperti orang lihat bintang-bintang astronomi itu supaya nanti bisa berlayarnya bagaimana, tentukan musim tanamnya bagaimana, seperti apa. Jadi pengetahuannya lebih untuk tindakan. Mulai dari filsuf Yunani kuno ini yang kita sebut sebagai filsuf Yunani kuno itu mereka mengembangkan ilmu pengetahuan murni untuk refleksi. Ya. Orang hanya benar-benar mau tahu saja, bukan tahu supaya apa. Begitu. Maka mulai dari situ disebut lahirnya filsafat. Nah, yang membedakan Sokrates lah yang biasa disebut sebagai bapak filsafat sebenarnya
dalam segi pertumbuhan pemikiran. Makanya disebut filsafat prasokratik, baru kemudian filsafat Sokrates dan seterusnya. Jadi dalam Yunani kuno ada filsafat prasokratik. Itu prasokratik seperti mengantar kepada Sokrates. Karena pada saat prasokratik itu fokus refleksi mereka baru pada alam sekitar ini. Ya, di alam sekitar. Nah, mulai dengan Sokrates itu baru kita mulai diskursus. Ya, diskursus. Kita mulai dialog, diskusi. Nah, itu baru filsafat yang sebenarnya terjadi. Filosofi. Antar manusia, kita sama-sama membagikan apa itu kebijaksanaan. Kita sama-sama adalah pencinta kebijaksanaan. Ya. Jadi orang tidak berdiri sendiri dan merefleksikan ini, oh pantai, gunung, bukit, lembah, dan itu bukan. Itu orang kontemplatif. Itu bukan filsuf, tapi itu mistik. Gitu. Mistikus, ya itu lebih tepat. Jadi dalam arti tertentu filsuf prasokratik itu agak mistik ya. Dan memang ada tokoh yang benar-benar mistik dalam arti paling sejati, yaitu Pitagoras. Pemikirannya bersifat mistik. Mereka duduk bermeditasi, ya kata meditasi tepat ya. Meditasi, Thales itu kan dia meditasikan laut apa segala, pikir oh ini air adalah arke. Tapi sampai Sokrates tidak lagi meditasi, tidak duduk di gua dan meditasi kemudian dapat wahyu berupa apa gitu. Tidak, dia jalan dan tanya orang karena dia tahu kita masing-masing punya kemampuan untuk berpikir begitu. Dan saat itulah mulai filsafat secara modern, pengertian filsafat itu mulai tumbuh di situ karena orang mulai berdiskursus, ya, diskusi, ketemu, bukan jajak pendapat, argumen dan sebagainya. Itu semua mulai dari dialog, ya kata dialog, mulai dari Sokrates. Makanya ada banyak sekali filsuf prasokratik, tetapi tetap Sokrates menjadi semacam tonggak. Jadi kita belajar sejarah filsafat Yunani kuno, periode sebelum Sokrates itu dianggap yang mendahului, preliminary. Sokrates lah yang sebenarnya memulai filsafat. Itu berdasarkan para ahli filsafat barat, Sokrates lah yang mengawali filsafat, tetapi kesokratesannya ini tidak terlepas dari Plato. Ya. Karena dia justru menjadi besar karena tulisan-tulisan Plato. Maka ungkapan yang paling tepat tentang sejarah filsafat barat adalah seluruh sejarah filsafat barat adalah catatan kaki dari filsafat Plato. Jadi kamu belajar sama filsafat kontemporer, mau apa postmodern, mau apa kamu yang tokoh-tokoh yang modern sekarang yang kamu lihat aneh-aneh itu semuanya catatan kaki saja dari Plato. Itu ungkapan dari Alfred North Whitehead. Dia filsuf proses, dia abad ke-18. Dia mengatakan bahwa seluruh filsafat barat ini adalah catatan kaki dari Plato. Dan memang kalau kamu sedikit jeli itu pas. Nanti kita akan masuk ke Plato yang pemikiran Plato ini memang revolusioner ya. Dasar yang betul-betul dasar untuk pemikiran filsafat barat. Jadi kalau kita orang Kristen itu kan filsafat barat sebenarnya. Orang Kristen jangan terlalu muku belajar filsafat timur, tidak nyambung. Filsafat timur itu tidak kenal Tuhan. Filsafat Nusantara termasuk orang Timor itu, kita punya Wisneno itu bukan Tuhan yang berpribadi, bukan. Wisneno itu semacam benda mati yang hidup dan sibuk dengan kita, itu justru kita punya nenek moyang. Coba tanya kamu punya orang tua, kita lebih sibuk dengan nenek moyang, lebih takut dengan nenek moyang daripada lebih takut dengan Wisneno. Karena Wisneno untuk kita itu bukan pribadi, dia itu sesuatu yang sangat tinggi dan tidak ada urusan dengan kita sebenarnya. Yang orang Dawan di sini, yang lain saya tidak tahu, tapi kalau orang Dawan itu jelas. Wisneno itu kita yang sebut dia maha tinggi, apinat, aklat, apa itu kan urusan di situ. Kami sibuk itu bunuh ayam, babi, apa segala itu untuk yang di belakang pohon itu. Bayi nenek moyang semua yang tak salah sedikit datang korek anak sakit, salah sedikit datang korek kita tidak bisa maju. Itu semua. Jadi tidak ada urusan dengan Wisneno sebenarnya. Jadi filsafat timur kita sebenarnya filsafat apersonal, filsafat ateis sebenarnya. Kita orang timur itu sebenarnya ateis.
misionaris datang baru membaptis kita punya Wisneno itu jadi Tuhan yang berpribadi. Ya, kita mulai Wisneno, Ama Alekot dan seterusnya. Tapi itu sudah Ama Alekot itu sudah unsur Kristen. Begitu. Orang Dawan tidak kenal Ama Alekot, tidak ada Ama Alekot. Yang ada itu nenek moyang di sana itu, hati-hati. Kau bakar tak salah, bunuh tak salah ayam, dia pilih bulu merah, kau kasih bulu hitam, kau hati-hati. Dari Wisneno tidak. Jadi itu perbedaan filsafat timur dan barat di situ. Filsafat timur itu sebenarnya ateis. Filsafat barat itu teis. Bukan salah benar, bukan soal salah benar, teis atau ateis, tapi itu memang filosofinya seperti itu. Kita orang timur itu ateis sebenarnya. Ateis. Buddha, Hindu, Konghucu itu sebenarnya agama-agama yang ateis. Mereka sebenarnya tidak mengenal Tuhan yang pribadi. Tuhannya itu semacam Buddha atau kondisi apakah, nirwana, apa segala, surga. Kata surga ini sendiri kan dari bahasa India kan, surga. Nirwana apa segala yang tidak. Bukan soal kita bertemu bersatu dengan Tuhan yang punya kapasitas intelek. Itu filsafat barat gitu. Jadi baratlah yang mengajar kepada kita teisme. Kita timur itu ateisme. Dalam pengertian yang positif ya, jangan bilang ateis yang menolak Tuhan, bukan seperti itu. Ateis. Jadi, termasuk kalau kamu refleksikan kamu punya budaya sendiri. Yang bisa saya bagikan adalah kita orang Dawan, TTU dan TTS. Ya. Terutama di TTU, kita punya haunehe itu bukan untuk Wisneno, tapi untuk nenek moyang. Begitu. Hauteas itu, hauteas itu. Itu kita tidak urusan dengan Wisneno, apina taklahat, amnanut, afatis, apa semua di atas sana. Tidak. Begitu. Kita sibuk itu justru dengan nenek moyang yang di sebelah kayu batu itu. Bunuh babi hitam, babi merah, ayam putih dan seterusnya. Karena sibuk dengan mereka. Begitu ya tentang filsafat tadi. Socrates lah sebenarnya the real kalau kita sebut dengan kata bahasa sehari-hari modern, dia sebenarnya pendiri filsafat. Ya, katakan pendiri filsafat. Ada lagi komentar? Ya. Tentang ajaran. Maksudnya tidak diketahui tapi memihak. Oke, yang pertama tentang apa ya? Saya langsung lupa. Ya? Ya, ada versi ya. Hati-hati karena ada sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari ya, dalam sosiologis. Ada yang namanya kebenaran filosofis atau ya kebenaran yang benar-benar kebenaran yang benar-benar direfleksikan, dan ada kebenaran populer, kebenaran populis, kebenaran yang diterima begitu saja, begitu. Jadi ada hubungan. Kebenaran populer ini kalau direfleksikan akan menjadi kebenaran universal. Direfleksikan dengan baik dan dibuang bias-biasnya, itu bisa jadi kebenaran objektif yang kebenaran filsafat itu, kebenaran filosofis. Tapi kalau tetap dibiarkan saja tanpa refleksi, dia akan tetap menjadi kebenaran populer. Populer kadang-kadang bisa membantu, tapi kadang-kadang bisa menyesatkan. Terlalu bergantung pada kebenaran populis, itu bisa membuat kita tidak fokus, bisa membuat kita jadi relatif. Ya. Ini kan banyak orang percaya seperti ini. Saya juga ikut saja. Ya, bukan mumpung ya. Mujur
kebenaran populis itu benar-benar sama dengan kebenaran filosofis. Kalau sedikit ada melencengnya dan kontekstual, berarti ya konteksnya selesai, kamu habis. Begitu. Tapi penjelasan saya terlalu abstrak ya. Begini. Jadi kalau misalnya kita di Santo Mikael, ada kesepakatan misalnya. Kita sepakat misalnya frater-frater tidak pakai HP. Jadi tidak pakai HP itu semacam konsensus bersama, artinya kebenaran. Kita katakan ini kebenaran populis. Tapi ada kalau kita refleksikan sekali lagi, itu juga kan tidak benar. Karena pakai HP kan ada untung ruginya, tapi kesepakatan untuk tidak pakai HP itu hanya pilih-pilih saja untuk disebarkan. Jadi disitulah hubungan antara para pemikir, filsuf dengan media, mereka membagikan pemikiran. Ya, pemikir itu memang memikirkan seluruh hal, tapi dia bisa memilih untuk membagikan ini untuk banyak orang. Jadi konsumsi banyak orang itu apa? Kalau kita mau tetap dalam banyak orang atau masuk lagi ke pemikiran filsuf. Jadi ada hubungan. Pemikiran filosofis itu bisa menjadi patokan, dan pemikiran populis itu adalah bagaimana para pemikir itu membahasakan pemikiran mereka menjadi pemikiran populer atau kebenaran publik. Nah, masalahnya di ranah kebenaran publik, di situ saatnya orang berdebat, berargumen. Itu konteks kebenaran mutlaknya tidak diperhatikan lagi. Kebenaran mutlak dianggap merupakan tugas orang lain. Tugas kita adalah berdebat. Misalnya orang-orang politik, misalnya anggota-anggota partai, ketua-ketua DPR, mereka misalnya bersoal jawab itu seputar undang-undang, teori-teori politik, teori-teori sosial. Mereka mengambil apa yang sudah ada. Mereka paling hanya mengatakan ahli ini mengatakan seperti ini, maka kita harus begini. Dan mereka tidak lagi masuk ke penelitian, itu yang tugas akademik begitu. Jadi kebenaran filosofis tanda petik itu tugas akademisi, para cendekiawan, dosen-dosen, guru dan pengajar seperti orang agamawan dan seterusnya. Sementara kebenaran publik itu milik praktisi, itu milik bersama. Dan dia bisa berubah-ubah tergantung konteks, tergantung siapa yang berkuasa, tergantung siapa yang mengatur jalannya roda pemerintah, siapa yang mengurus ekonomi, dia yang atur. Sehingga memang demokrasi itu kadang buat kita ya harus teriak terus, karena itu kebenaran yang publik ini bisa dikendalikan oleh orang-orang tertentu. Sementara cendekiawan kan dia pikir terus, seperti Thales mereka, Socrates mereka urus mereka punya. Termasuk kalian, kita masuk dalam lembaga pendidikan tinggi, tugas kita adalah cendekiawan sebenarnya. Mahasiswa dan dosen itu. Tugas kita adalah tugas cendekiawan. Ya, kita tiap hari tidak sibuk atur ini hari harga Lombok berapa. Ya, hari itu karyawan-karyawati kita yang urus itu. Tugas kita itu tugas akademik, tugas cendekiawan sebenarnya. Jadi tugas kita adalah kebenaran filosofis ini yang objektif. Tugas mereka, karyawan-karyawati kita, adalah berhubungan dengan kebenaran-kebenaran publik itu. Hari ini harga bawang naik, pasti suster sudah tahu harus masak menu apa lagi, minyak gorengnya sudah turun dan seterusnya. Itu contoh konkret tentang kebenaran filosofis atau kebenaran akademik, kebenaran cendekiawan dengan kebenaran-kebenaran publik. Tidak bertentangan, tapi saling melengkapi, saling membantu, dan bersumber dari orang-orang yang kita yang berkutat dengan pengetahuan di sini. Jadi jadilah cendekiawan yang sejati, jangan abal-abal. Jadi sebagai mahasiswa kamu terdaftar tiap kali regis terus bayar mahal-mahal, itu kamu membayar untuk menjadi cendekiawan. Kamu membayar untuk orang Kupang bilang kita setel masyarakat. Kita ini yang setel orang di luar. Mahasiswa itu. Filsafat, pokoknya semua mahasiswa maksudnya. Kita setel dengan filsafat kita, orang di sana setel dengan ekonominya, setel dengan arsitekturnya itu. Jadi kita mahasiswa bayar mahal-mahal itu untuk tujuannya nanti setel orang di luar. Atau nanti kalau sudah kembali keluar, jangan gampang di setel juga begitu. Di setel oleh orang lain. Begitu ya tentang kebenaran publik dan kebenaran
filosofis. Ada lagi tadi depan sini. Pesawat di sini tadi ada. Sebelum yang tidak jadi lagi. Kau. Baik, Romo, saya mau bertanya tentang pendirian Sokrates, yaitu keutamaan adalah pengetahuan. Ya, Tidak mungkin orang dengan sengaja melakukan hal yang salah. Kalau orang berbuat salah, hal itu disebabkan karena ia tidak berpengetahuan. ya. Jadi menurut saya, jadi pertanyaan saya Romo, lalu bagaimana dengan DPR yang melakukan tindakan korupsinya? Dia memiliki banyak pengetahuan, tapi kenapa dia melakukan tindakan korupsi tersebut? Ya. Ini ada yang bisa tanggapi? Mau tanggapi? Ya, silakan. Silakan, ada tanggapan dulu sebelum saya tanggapi. Ya. Kita punya pengetahuan tentang sesuatu, tapi dalam diri itu ada Voluntas, aspek voluntas. hasrat, ada keinginan, itu yang nanti kita dibawa oleh Thomas Hobbes. Thomas Hobbes dibawa sebagai Homo homini, homo homini. kemudian Santo Agustinus dibawa sebagai Civitate Terra. Sedangkan psikoanalisis Sigmund Freud bawa sebagai It. id. Jadi dalam meskipun kita sudah punya pengetahuan, tapi masih ada kehendak-kehendak, hasrat-hasrat, jadi selalu ada terang dalam diri. Ya. Jadi ketika itu hasrat menang, ya itu pengetahuan tidak benar. Baik, bisa. Tadi mau tambahkan ini kah yang di belakang ini? Tidak. Jadi saya tambahkan begini. Kita manusia, ini memang prinsip dari Sokrates ya. Jadi memang kamu harus cepat tangkap. Kalau kita cepat, ternyata tidak. Kenyataannya sebenarnya dalam kenyataannya kita temukan orang bisa saja tahu banyak hal tapi tidak melakukan yang baik. Jadi itu ajaran kemudian dalam filsuf yang datang kemudian yang memuncak untuk kita orang Kristen memuncak di Thomas Aquinas. Jadi ada intellectus dan voluntas. Nah, dua hal ini harus penuh sehingga seseorang bisa disebut berdosa. Kalau dia tidak tahu dan tidak mau, itu belum berdosa. Jadi, contohnya seperti ini. Seorang sopir truk yang menabrak seorang pengendara yang di belakang karena tidak terlihat kaca spion. Itu memang dia bersalah, melanggar hukum, lalu bisa masuk ke penjara, tapi dia tidak berdosa. Ya, berdosa mati ada, tapi berdosanya tidak seberat daripada seorang penjahat yang ambil pisau pergi ke tetangganya dan tikam kasih mati. Itu hal yang berbeda. Dua-duanya kelihatan membunuh kan. Pokoknya polisi datang akan membunuh kamu bawa saya. Polisi tidak mau tahu itu hukum. Tapi soal dosa, sopirnya itu tidak secara tahu dan tidak secara mau. Dua. Sementara yang satu itu dia sudah tahu, mau lagi. Dia secara tahu dan sukarela, itu baru disebut dosa, melanggar. Tapi si sopirnya, dia agak ringan secara dosa, karena memang dia tidak tahu. Lalu dia memang tidak mau tabrak orang. Tapi itu orang juga datang ke saya, ya sudah. Seperti itu. Itu contoh kecil. Nah, kembali ke contoh DPR, ya kita mengalami pengalaman dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya seorang imam saja bisa dia tahu sudah studi teologi yang bagus, teologi moral yang bagus, tapi toh dia bisa saja terlibat skandal yang memalukan orang Katolik. Tidak usah ke DPR, kita langsung ke kita sih. Ada juga kan begitu. Jadi kehendak bebas. Bahkan kata orang teolog, soal kehendak bebas ini Tuhan juga tidak paksa orang. Kau mau masuk neraka, urus di situ masuk. Tuhan bilang, terjadilah padamu menurut kehendakmu. Sementara orang-orang yang di surga balik ke Tuhan mengatakan, terjadilah padaku menurut kehendakmu. Sementara di neraka itu Tuhan balas ke mereka, terjadilah padamu
menurut kehendakmu. Karena kamu yang mau kan begitu. Maksudnya begitu. Jadi kemauan. Betul. Memang ada banyak faktor sudah kalau diperiksa secara ada banyak faktor. Tapi intinya sampai ke situ. Mungkin dia ditodong supaya ini, dia dipaksa oleh ini. Tapi toh terakhir dia harus ada persetujuan. Mau dipaksa bagaimana, kalau dia tidak mau ya dia akan jadi martir. Tapi kalau sekali dia bilang dipaksa terus lalu dia bilang iya, saat itu sudah selesai. Kamu sudah mau kan? Gitu. Kenal tangkap di situ karena mau. Jadi kritik kita terhadap Sokrates itu situ. Pengetahuan bukan sekedar pengetahuan itu yang utama, masih ada hal-hal lain. Tapi untuk situasi Sokrates itu sudah cukup, sudah satu cukup evolusi pemikiran yang baik. Nanti kita akan lihat terus evolusi pemikiran. Kampung sejarah pemikiran kan belum selesai. Yunani kuno ini kan baru dasar awal. Jadi kita sudah mulai bertemu dengan ini. Oke, ada lagi? Banyak sekali. Dari Sindul. Ya. Dalam sejarah para filsuf ada salah satu orang filsuf yang melakukan tindakan bunuh diri. Nah, Yang saya tahu itu Sokrates. ya. Tidak salah. Yang saya tahu alasan Sokrates bunuh diri itu agar orang bisa percaya bahwa apa yang diungkapkan Sokrates itu benar. Tapi saya masih meragukan alasan ini loh. Saya ingin berkomentar sedikit tentang Sokrates. Sokrates mengatakan bahwa kejahatan itu disebabkan dari ketidaktahuan. Kalau dirujukan pada masalah kepada dia melakukan tindakan bunuh diri, maka sesungguhnya apa yang dilakukan oleh Sokrates ini sebenarnya membantah kembali argumen, yakni kejahatan itu disebabkan dari ketidaktahuan. Sebab Sokrates sudah tahu kalau bunuh diri itu bukan hal yang baik atau salah, tapi ia tetap melakukan. Saya juga berkesimpulan bahwa di sini sebenarnya Sokrates telah mengajarkan kepada kita tentang suatu ajaran kesehatan, yang mana yang mengajarkan untuk melakukan tindakan bunuh diri demi sebuah kebenaran. Tapi cara mempertahankan kebenaran yang dilakukan oleh Sokrates itu sebenarnya dengan cara yang salah. Terima kasih. Oke, terima kasih ya. Pertanyaan yang bagus. Hanya hati-hati. Mungkin membaca dengan lebih sedikit hati-hati. Namanya sejarah juga ya. Kadang datang kepada kita dengan jauh sekali. Tapi ingat, ada dua peradilan penting dalam sejarah dunia. Dua peradilan penting. Yang pertama peradilan Sokrates. Yang kedua peradilan Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi terlalu cepat kamu bilang Sokrates bunuh diri. Tidak. Dia dihukum kalau tidak mengubah pemikirannya, dia harus minum racun yang sudah disediakan. Jadi atau. Jadi dia bukan disuruh macam kalau misalnya cepat kita langsung orang yang tidak mengerti seperti itu langsung Sokrates bunuh diri. Dia tidak bunuh diri. Dia hanya diberi dua pilihan, kamu buang kamu punya pemikiran atau minum racun ini. Namanya racun apa? Semlok ke apa? Jadi Sokrates bilang daripada saya buang saya pemikiran, saya minum racun. Jadi beda kan kalau misalnya saya bunuh diri, saya tidak. Bukan seperti itu. Jadi dia menjalankan hukuman itu, peradilan itu. Justru ada trik dari dia punya murid-murid, mereka malam itu bicara dan dia kalau bisa kita kabur saja. Kabur dari Yunani kan gampang bisa kan. Para murid mati-matian membujuk kita kabur saja. Kenapa harus minum anggur? Kabur kan kedua keuntungan, tidak perlu minum ini racun, tetap pada pemikiran, hanya mungkin keluar dari Athena itu saja. Dan mungkin keluar dari Athena masih lebih baik. Tapi Sokrates bilang tidak. Saya tetap di Athena, saya tetap pada pemikiran saya, dan saya akan minum racun. Justru karena tindakannya yang bold maksudnya berani seperti ini, justru yang menjadikan pemikirannya justru jadi ini. Sama seperti Yesus Kristus kan. Ya. Kalau Yesus Kristus sudah kamu ganti dengan Barabas, orang tidak akan lihat Yesus Kristus. Begitu. Sudah ganti saya dan Barabas sudah begitu. Atau kalau ini hanya penganeh. Kalau misalnya Pilatus berhasil mengambil hati orang waktu itu, berarti kita tidak kenal Yesus lagi. Ceritanya sudah tidak sebegitu bold seperti itu. Ya.
Dan justru Socrates itu karena boldnya dia itu. Dia berani minum racun daripada pilihan untuk lari keluar. Malam itu sebenarnya mereka harus sudah lari keluar dari Athena supaya terbebas dari hukuman. Tapi dia bilang tidak. Saya tetap pada pemikiran saya dan saya siap minum racun. Jadi dia bukan dia lebih tepat disebut sebagai martir daripada sebagai orang yang bunuh diri. Dia tidak memilih, saya bunuh diri saja. Jadi justru karena dengan tindakan di tanda petik kemartirannya itu yang membuat pemikirannya justru menjadi lebih bergaung lagi. Oh, ini orang mati hanya karena pemikiran seperti ini. Di saat itu memang dituduh menyesatkan orang-orang supaya tidak percaya kepada Tuhan. Orang Yunani kuno waktu itu masih dewa-dewa kan. Dia tidak percaya kepada dewa-dewa lagi. Percaya kepada akal daripada dewa-dewa. Maka memang dia dianggap ateis. Sama mirip ya, dua peradilan yang mirip. Dulu ada satu buku yang namanya itu Peradilan Sokrates. Itu yang menghubungkannya dengan pengadilan Yesus Kristus. Dua peradilan yang beda ribuan tahun, tapi apa istilahnya, modus operandinya mirip ya, seperti itu. Jadi Yesus juga dihadapkan pada pilihan, mau pilih Barabas atau mau salib gitu. Tapi Yesus kan diam saja kan gitu. Atau Barabas atau salib. Kau tidak tahu, saya bisa ini mampu untuk membebaskan kau. Tapi Yesus yang tenang saja. Pilatus bilang, apakah engkau raja? Yesus terang, ya engkau sudah mengatakan akulah raja. Apa itu kebenaran? Pokoknya kalau misalnya dia mau berargumen untuk memenangkan hati Pilatus dan dibebaskan, sudah selesai. Tapi pemikiran Yesus pasti tidak akan sebesar sekarang. Justru karena itu kematian mereka. Dan ya itu tindakan heroik. Sebenarnya itu bukan bunuh diri yang paling tepat, tapi aksi heroik dari Socrates. Jadi dia sebenarnya memberikan teladan yang bagus ya. Teladan yang sama seperti 12 rasul kita. Ya, mereka yang menyatakan kebenaran dan justru dibunuh karena menyatakan seperti itu. Seperti Socrates. Ya. Jadi kita punya rasul-rasul tidak bunuh diri ya. Jangan biar mereka bunuh diri. Mereka masuk ke dalam api lalu bakar diri. Tidak. Mereka justru dituduh menyebarkan berita bohong. Maka dieksekusi, mati. Seperti Socrates, seperti Yesus, seperti para rasul. Jadi tidak bunuh diri. Bunuh diri, ya kalau kita membaca secara pintas memang kelihatan seperti bunuh diri. Kenapa dia bunuh diri? Kan dia bisa atur yang lain lagi. Tapi justru itu pengadilan ya, jadi dia tidak bisa mengelak dari pengadilan. Begitu. Ada lagi? Oh ya, temannya. Baik, ini pertanyaan yang bagus. Saat Socrates memang tidak terdapat tulisannya, peninggalan Socrates tidak lengkap. Lebih banyak kita tahu dari dialog Plato. Jadi, zaman Socrates saja orang belum terlalu peduli banyak hal. Masih seputar apa itu kebaikan, moral itu seperti apa. Masih hal-hal yang praktis, masih sekeliling mereka. Dari prasokratik mereka masih sibuk dengan misalnya alam sekitar. Kemudian pada zaman Socrates mereka sibuk pada sosiologi masyarakat. Jadi belum pada ketuhanan. Mulai dari Plato itu baru khusus metafisika. Jadi dia sudah mulai traktat metafisika. Sebelumnya itu sudah ada misalnya dari Parmenides dan Heraklitus, segala sesuatu yang ada. Tapi mereka belum peduli manusia itu seperti apa. Manusia itu baru dianggap seperti bagian dari keseluruhan alam semesta. Dia belum satu ini. Dia terpisah. Jadi ini kita lihat posisi manusianya saja ya. Pada filsuf prasokratik manusia itu bagian dari alam semesta. Pada filsuf Socrates itu
manusia adalah bagian dari masyarakat. Jadi dia belum dilihat sebagai satu pribadi. Dan bangsa Yunani kuno juga belum lihat manusia sebagai pribadi. Ya. Itu baru dilihat sebagai polis, anggota polis, jadi masyarakat kan. Jadi situasi Sokrates itu adalah situasi polis, ya, warga kota. Orang belum dilihat sebagai individu pada masa itu. Orang belum pikir tentang individu. Bahkan wanita, anak-anak itu juga tidak tergantung di agora itu. Agora itu kan laki-laki duduk diskusi tentang pemerintahan. Jadi dia orang belum pikir tentang individu ya, sehingga individu itu apa, formanya apa itu belum. Nanti sampai di Plato yang dia sudah mulai menulis dialog banyak, itu baru bervariasi banyak. Dia mulai A sampai Z dia bahas semua. Tapi tentu saja dengan metafisika, epistemologi dan etika. Ya, 3 hal itu penting. Nanti akan kita lihat. Pertanyaan bagus. Tapi bahwa pada zaman Sokratesnya orang belum melihat manusia sebagai individu tersendiri. Dia masih dalam polis tersendiri. Selalu dilihat dalam hubungan dengan orang lain. Oke, ada lagi? Di belakang tadi. Di sana dulu. Ya. Terima kasih waktu yang sudah memberikan dalam filsafat Sokrates. Ada berbagai pandangan filsuf berbeda dari Thales. Thales berbicara tentang air dan juga Anaximenes berbicara tentang udara. Nah, dan itu sebaliknya pada abad pertengahan adalah filsuf Aristoteles, Sokrates dan Plato. Itu masih Yunani kuno. Belum abad pertengahan. Nah, dari konsep-konsep mereka, kalau mereka punya konsep mengalami perbedaan pandangan perspektif, seperti yang saya katakan tadi tentang pandangan Thales tentang air berbeda-beda. Namun yang menjadi pertanyaan saya sendiri, apakah filsafat itu adalah suatu kebenaran yang definitif atau bersifat hipotesis? Ya, filsafat itu terlalu banyak ya, terlalu banyak dari sifat apa. Kalau yang kita pelajari dalam konteks kita adalah sejarah pemikiran, jadi sejarah pemikiran Yunani kuno. Sebenarnya sampai pada Plato dan Aristoteles yang dinamakan sebagai masa puncak, itu sebenarnya dia ambil semua yang ada, ambil semua yang ada itu masuk ke dalam. Jadi begitu baca Plato dan Aristoteles kita mencium ada di situ ada Heraklitus, di situ ada Parmenides terutama kunci 2 ini. Jadi Plato itu berusaha mendamaikan Parmenides dengan Heraklitus. Plato dan Aristoteles dua-duanya. Jadi filsafat sebenarnya bukan, memang ada yang namanya, kita lihat dalam posisi dunia modern sekarang, ada berbagai macam aliran filsafat. Itu artinya pandangan tertentu terhadap realitas, cara memandangnya seperti apa, bagaimana dia memandang dan melihatnya seperti apa dalam hubungan dengan pandangan-pandangan lain. Itu yang disebut aliran filsafat. Tetapi kebenarannya selalu objektif, ya. Nah, tergantung dari alirannya. Sekarang kalau misalnya kita sebagai calon imam itu berusaha untuk mempelajari seluruh aliran filsafat untuk kemudian menentukan mana sebenarnya yang lebih rasional, maksudnya paling rasional dari segala macam aliran itu apa, begitu. Jadi semuanya rasional tapi selalu ada dikritik, ada apa flaw-nya maksudnya ada kekurangannya di sini, dia kurangnya di sini. Kemudian ada aliran pemikir lain yang mengembangkan kekurangan itu, tapi kemudian ada kekurangannya lagi di sini. Jadi kritik. Justru ketika kita berhenti kritik, filsafat menjadi sesuatu yang mati, kebenaran yang mati, itu sudah berhenti filsafat. Jadi lebih tepat dikatakan filsafat itu senantiasa dalam dinamika pemikiran manusia. Sama sih, kita yang modern juga pasti akan mengulang kembali Thales, mengulang kembali Plato dan seterusnya, tapi sudah dalam bentuk yang paling modern lagi. Seperti itu. Memang pertanyaan yang pernah ditanyakan oleh seorang mahasiswa filsafat pasti itu. Ada begitu banyak pemikiran filsafat, ada begitu banyak filsuf. Jadi sebenarnya filsafat ini mana yang benar begitu. Tapi kebingungan seperti itu yang menjadi pertanyaan.
harusnya memicu kamu untuk terus-menerus memeriksa secara rasional. Oke. Satu lagi ya. Baik, terima kasih. Soalan tentang pengetahuan baik dan tentang kehendak. Jadi seperti yang sudah dijelaskan bahwa kalau pengetahuan baik, maka kehendak sudah baik pasti akan melakukan yang sudah baik. Tapi kalau seandainya di sini loh, dia pengetahuannya baik dan berkehendak baik, tapi orang lain menganggap itu tidak baik. Sambil contoh, kita kritik pemerintah dari fakta yang tidak baik, lalu kemudian direspon bahwa itu tidak baik dari apa yang kita pikirkan, jadi kita kehendak. Ya, itu persoalan sosial ya, persoalan sosial sebenarnya. Seperti ini, tadi sempat kita singgung kebenaran publik dan kebenaran filosofis, atau kebenaran publik dan kebenaran cendekiawan. Jadi orang cendekiawan misalnya itu harus berhadapan dengan orang-orang publik. Jadi misalnya kamu kritik pemerintah, itu berarti Anda berusaha menjembatani dunia cendekiawan, dunia akademik dengan dunia praksis. Nah, itu kalau kita tidak hati-hati orang langsung buang kita punya kritik. Kau tahu apa di sini? Kami tiap hari urus-urus kau. Kau duduk di perpustakaan, saya datang mau omong saya begitu. Nah, jadi kalau tidak hati-hati orang akan anggap begitu. Kau ada tahu apa tentang politik? Begitu. Jadi hati-hati. Itu trik untuk menjembatani antara kebenaran akademik dengan kebenaran publik tadi. Ya. Jadi harus hati-hati di situ, karena kamu bisa saja bermaksud sangat baik dengan tujuan baik, mau menyadarkan orang itu tentang kebenaran yang sesungguhnya, tapi bisa jadi medianya tidak tepat, akhirnya orang anggap kamu hanya tukang melawan pemerintah saja, tukang protes. Hati-hati, karena pemerintah punya kuasa, dia kirim intel datang terus selesai. Jadi salah satu cara juga untuk kita belajar akademik, lalu seperti kita punya ada program pengabdian kepada masyarakat ya. Nah itu saatnya kita yang akademisnya kasih ke masyarakat. Jadi kita belajar masih sejak mahasiswa belajar untuk memberikan ilmu itu kepada masyarakat. Maksudnya seperti itu. Kita sehingga tidak tiba-tiba tidak ke kebun lalu paksa orang kamu semua harus belajar metafisika. Tidak ada. Apa yang kita dapat sebagai metafisika itu yang kita bagaimana buat supaya orang di situ mengerti metafisika dalam kehidupan mereka. Tapi bagus, itu pertanyaan yang bagus. Memang kadang kita mau maksud baik tapi bisa dianggap orang sebagai tidak baik. Itu karena ada konflik kepentingan namanya. Itu sosial, itu lebih ke sosial. Mereka yang belajar sosiologi lebih tahu itu. Kita yang belajar filsafat tunggu strict dulu ke filsafat. Nanti ada filsafat sosial juga ada. Oke. Yang terakhir atau dua lagi ya. Ya. Mengenai apa? Ya. Ya, masalahnya seperti ini. Kita bisa saja sebenarnya objek dari kehendak itu kebaikan ya, tapi kebaikan yang kita maksud bisa terdistorsi. Ya. Apa yang kita itu karena tidak ada kerjasama dengan intelek. Ya. Ya. Jadi misalnya saya yang tidak sekolah, saya yang jarang sekolah, saya pikir beli dapat rumah yang mahal itu lebih bagus, lebih kebaik, itu baik daripada misalnya saya orang tua yang kurang berpendidikan, katakan begitulah. Saya mungkin akan melihat bahwa punya mobil atau punya rumah yang lebih bagus itu lebih baik
ketimbang kasih uangnya kasih habis untuk kasih kuliah anak ke S2 misalnya. Akan berbeda seperti itu. Karena ada satu pengetahuan itu yang membuat kita menentukan bahwa ini ternyata baik dan ini ternyata lebih baik atau tidak baik. Jadi misalnya sama, dua orang tua yang kaya punya kekayaan yang sama besar, satunya pasti akan bilang dia baik kalau dia mewariskan kepada anaknya mobil yang bagus. Tapi satunya dia bilang saya baik kalau saya mewariskan kepada anak saya jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi. Pasti akan beda. Kebaikan yang dimaksud itu beda. Atau satunya dia bilang yang baik itu saya pergi keliling Indonesia pesiar. Tapi satunya dia bilang yang baik itu ya saya tabung saja, tabung tambah lagi supaya beli ini. Jadi sesuatu yang baik itu ya tergantung dari ini kita juga. Jadi intelek kita. Bagaimana kita merefleksikan tujuan hidup dan seterusnya. Itu menentukan tentang apa yang baik menurut sehingga bisa mau dicapai oleh kehendak. Begitu. Itu penting. Berarti kebaikan itu yang pengetahuan. Menurut Thomas Aquinas ya, intelek itu kekuatan yang mengatur semuanya. Saya sempat bilang berarti yang korupsi ini kita mau katakan apa? Kata orang yang berpengetahuan tapi dia melakukan kehendak yang jahat, itu disebut apa? Ingat manusia bukan robot. Misalnya di situ. Jadi tetap saja kalau dia sudah tahu, justru orang korupsi itu dosanya lebih besar itu karena itu. Kalau sudah tahu dan seharusnya dia intelek, dia sudah tahu bahwa intelek ya kehendaknya juga mau ikut, tapi kan tidak dengan sendirinya. Dia harus tetap diarahkan. Nah, di situ keputusan bebas itulah yang membuat. Jadi dia tetap bebas. Saya sudah tahu baik bahwa ini siapa gubernur yang tidak tahu bahwa korupsi itu jahat? Siapa yang tidak tahu? Semua orang pasti mengerti itu. Dan maksudnya semua orang pejabat itu pasti tahu bahwa korupsi ini pasti akan disorot-soroti. Semua orang sudah tahu itu, tapi toh dia tetap bebas untuk melawan pengetahuannya itu. Menurut pernyataan saya yang menyatakan bahwa kehendak itu negatif dan pengetahuan itu positif, itu benar atau salah? Positif, negatif, tidak juga ya. Karena pada saat, saya selalu jelaskan, pada saat dia melawan itu, karena ada sesuatu yang menurut dia baik. Kenapa saya korupsi misalnya? Coba. Ya, pasti dia ada sesuatu yang menurut dia baik kan? Tidak duduk-duduk, oh saya korupsi saja, begitu. Tidak mungkin. Jadi ada sesuatu yang menurut dia baik, begitu. Sehingga dia berani melawan sesuatu yang, ya bagaimana? Ini sudah soal moral, kita sudah bahas filsafat etika. Tapi bagus, ini suatu apa memunculkan bahwa dari makanya dinamakan intelektualisme etis ya, karena etika, maksudnya etika. Jadi itu sudah persoalan etika. Kita akan tapi kita kembali ke pertanyaan apakah intelek itu baik dan kehendak itu buruk? Tidak juga. Tapi kalau kata dalam pandangan pertama bisa dikatakan seperti itu. Buruk maksudnya ketiadaan sesuatu yang baik di situ. Bukan karena artinya dia buruk sama sekali, bukan maksudnya itu. Tapi bahwa dia ketiadaan sesuatu. Dia selalu tiada. Dia membutuhkan kehendak bebas, di dukungan kehendak bebas. Kurangnya dukungan kehendak bebas itu yang membuat dia jadi tanda petik buruk. Jadi kita kembali kepada pernyataan itu ya bisa. Intelek baik. Kehendak ya kalau diikuti begitu saja memang buruk. Kalau intelek sudah pasti baik. Tapi kehendak ini ya perlu diperiksa berulang-ulang. Makanya itu orang belajar etika, teologi moral, kita harus mengaku dosa terus. Itu karena itu. Kehendak ini kan seperti tadi buruk sekali. Ya. Bagaimana? Ya, seperti itu. Ada kebaikan sebenarnya. Artinya tujuan kehendak selalu kebaikan. Hanya saja dalam etika studi tentang etika, kebaikan mana yang penting.
biasanya ada studi utilitarianisme, apakah kebaikan banyak orang yang lebih penting, dan seterusnya. Sudah masuk ke etika, kamu akan studi khusus. Salah satu contoh etika misalnya begini, contoh yang bisa kamu ini untuk tugas selanjutnya, kamu renungkan. Misalnya ada satu kereta ya, saya supir kereta, bawa penumpang. Lalu di depan ada petugas kereta. Ini hanya untuk kamu pikirkan sih. Ada petugas kereta, dia bukan pembawa kereta. Dia sedang bertugas di rel dan anak laki-lakinya ada main di situ. Jadi tiba-tiba ada kereta yang datang, dia pokoknya bagaimana dia punya pilihan, anaknya harus mati atau yang kereta itu yang harus mati semua. Jadi pokoknya entah saya lupa ceritanya, tapi dia dihadapkan pada suatu hal yang sulit di mana dia harus pilih anaknya mati, anaknya digilas mati, atau selamatkan anaknya dan kereta itu mati semua. Nah, itu kamu pilih sudah. Itu soal etika sebenarnya. Apapun pilihan kamu punya konsekuensi, begitu. Misalnya saya seorang ayah yang baik, sudah saya selamatkan anak saya. Dengan konsekuensinya semua penumpang di kereta itu tewas semua, tidak ada hidup. Atau pilihan kedua, gila saja anak saya, nanti semua penumpang di kereta itu hidup semua. Itu kamu parah sudah. Itu kamu berdoa saja supaya Tuhan bantu. Oke. Bagaimana? Sudah cukup. Nanti pertanyaan lain kita lanjutkan dengan pelajaran tes kayaknya sesudah Paskah ya. Jadi selamat mempersiapkan pesta Paskah, terutama mereka yang di komunitas konflik-konflik selain yang kami yang akan bertemu di Santo Mikael ya. Biara OMD, OCD, Oro Karmel, Sekolah Pio juga ada kan? Ada Biara Klaret, lalu non biara, mereka yang datang dari Permafil ya. Mereka yang memang murni mau belajar filsafat ini. Terima kasih, selamat mempersiapkan Pekan Suci. Mari kita tutup dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas penyertaan-Mu dalam kegiatan perkuliahan kami pada kesempatan ini. Terima kasih atas apa yang telah kami berbincangkan, dan kami akan kembali ke rumah kami masing-masing, terutama untuk pekan ini dalam persiapan Pekan Suci, Pekan Perayaan Paskah kami. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus.